Kita lanjut ke materi selanjutnya, kawan pajak. Masih dengan kita lagi. Siapa? Ya, saya Febi Adita Lubis. Saya Doni. Saya Bagus. Oke, dia bagus. Ini topik kita yang selanjutnya adalah solusi registrasi NIK massal untuk pemberi kerja, atau kalau kita di DJP nyebutnya portal NPWP jilid 2 V2. Iya, V2. Nah, gimana nih Mas Doni, Mas Bagus? Nah, ini biasanya kan topik hari ini nih adalah dengan tujuan mencerahkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pajak semua yang ada di rumah, yang lagi nonton, dan terkhusus wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru, khususnya lagi dari teman-teman HRD nih biasanya, dan payroll perusahaan. Iya, bagian payroll. Payroll biasanya kan. Jadi tentang validasi dan registrasi massal NIK di portal NPWP versi 2. Nah, untuk membahas ini masih ya kawan pajak yang saya culik, masih dua-dua penyuluh kita ini, Mas Bagus dan Mas Doni. Itu gimana Mas Doni, Mas Bagus, ceritanya tuh sedikit. Teknis di lapangannya tuh gimana? Ya, jadi kayak gini. Mungkin ketika HRD tadi itu bagian payroll membuat bukti potong, ya, memasukkan NIK. Karena kan sekarang untuk orang pribadi NIK-nya NPWP-nya itu berupa NIK. Ternyata NIK tersebut tidak dikenali. Nah, ini muncul notifikasi itu. Maka Anda ingin pakai 99.00.00.99.00 gitu kan. Jadi pakai NPWP sementara, NPWP tampungan sementara gitu. Itu ketika bikin bukti potong bulannya itu kan bisa dilakukan, ya udahlah pakai NPWP sementara saja. Tapi akan jadi kendala ketika akan membuat bukti potong K1 tahunannya. Ternyata ada informasi tidak akan bisa dibuat nih. Nah, kayak gitu. Jadi kan mau nggak mau NIK tadi harus bisa diinput di Cortex. Caranya kan sebenarnya atas pegawai tadi itu harus melakukan registrasi di Cortex, atau kalau enggak mendaftarkan NIK-nya untuk diaktifasi menjadi NPWP masing-masing pegawai. Tapi ternyata kendala di lapangan adalah banyak pegawai tersebut itu bekerja di perkebunan ya, atau bekerja di laut karena dia perusahaan ini ya pelayaran. Jadi orang-orang lapangannya jauh gitu kan. Atau kalau enggak ya dari segi di remote area internet susah, atau dari segi kemampuan internet daftar sendiri itu susah ya kan. Mau ke kantor pajak kadang jauh. Jadi beberapa wajib pajak tuh gimana kita bisa enggak nih ngebantu mendaftarkan secara massal. Pada saat yang awal-awal itu belum diakomodir. Jadi nggak bisa tuh daftarin massal, mau harus orang pribadinya masing-masing. Nah, akhirnya beberapa minggu yang lalu ya kan dibuatlah tadi portal NPWP versi 2 yang mengakomodir pemberi kerja ya, badan atau instansi pemerintah untuk mendaftarkan secara massal pegawai-pegawai tersebut untuk bisa registrasikan NIK-nya ke Cortex. Jadi nanti ketika nginput NPWP tadi sudah bisa ya kita potong ya. Gitu namanya. Berarti Jadi tadi muncul namanya. Kalau dulu kan sekarang kalau dulu kan istilahnya 000 gitu ya. Jadi sekarang istilah barunya 999. Tapi dulu sih udah ini ya. Dulu sempat bisa ya, maksudnya langsung pakai NIK aja sepanjang ada di nama dan itu. Oh, yang maksudnya kalau sebelum Cortex. Sebelum Cortex ya. Sebelum Cortex iya, dulu pakai NIK aja bisa, dan karena dia nggak ada validasi ke Dukcapil. Ada nggak ya? Ada. Sejak EBUPOT ada. Oh, cuma kalau sekarang karena NIK jadi NPWP, dia harus terdaftar di Cortex sih yang dipotong itu, si pegawainya itu. Ya sebetulnya kalau kita berpikir saya nggak perlu nih daftar punya NPWP, orang penghasilannya di bawah PTKP, jadi nggak perlu lapor SPT. Nah, memang dari sisi yang dipotong nggak ada masalah, tapi dari sisi pemotongnya nanti akan bermasalah. Dia nggak bisa buat bukti potong dengan nama yang sesuai dengan nama yang dipotong. Dan nanti waktu bikin A1, tadi kan Pak Bagus bilang nggak bisa buat ya, nggak bisa buatnya tuh maksudnya NPWP-nya nggak dikenalin ya. Iya betul. Jadi yang buat A1 tuh pas lagi wajib pajak perusahaan yang bikin A1 itu sih yang dipotong harus sudah terdaftar di Cortex. Tapi terdaftarnya tidak harus jadi NPWP. Betul. Tapi makanya difasilitasi dengan
portal NPWP versi 2 ini. Jadi statusnya mungkin kayak register only lah ya kalau di statusnya Kortex. register only, apa namanya Bang? Kalau itu belum aktif apa? Belum aktif SPDN. Ya. Jadi kalau kita lihat di status itunya tuh belum aktif Profil di SPDN. profilnya ya. Iya. Belum aktif. Jadi di kawan pajak kalau memang penghasilannya di bawah PTKP, ya kan, tapi nggak ingin menjadikan nik NPWP, ya minimal registrasi. Iya, registrasi only. Registrasi only ada di Iya, bagian bawah itu ya. Iya, jadi bisa dibuatkan bukti potong, tapi tidak mengakibatkan kawan pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Sepanjang di bawah PTKP nggak perlu. Iya. Berarti, Jadi ini supaya nggak 99 lagi. berarti harus move on kita ya Iya. dari PPP sementara. Dari Sementara. dari 99 tadi. dari mantan udah nggak ada mantan gitu. Mantan kita menjadi istri kita. Mantan kita Jadi- menjadi istri kita. Benar Berarti nggak bisa sekali. move on dong, Bang? Iya. Berarti kalau misalnya nih bukti potong kan dibuat kan pakai NPP 99. Ya. Iya. Kemudian data potongannya nih tidak akan link ke akun pajak pegawai tersebut ya. Iya betul. Karena kan pas kawan pajak mau lapor SPT tahunan pakai NPWP-nya nik Datanya- beneran kan. Sementara ada bukti potongnya 99. 99 itu digunakan untuk semua orang yang datanya tidak valid. Jadi nggak akan link. Berarti datanya nggak muncul otomatis Iya ya. betul. Kalau nicknya udah divalidasi dan diregistrasi lewat portal ini aman bupotnya. Nah Rapi nggak gitu? supaya bisa aman. Berarti kan dulunya kan pakai NPWP 99 ketika pemberi kerja menerbitkan bukti potong. Nah, bukti potong yang 99 tadi dibatalkan dulu Dibatalkan dulu. oleh pemberi kerja, habis dibatalkan, dibuat lagi yang baru menggunakan data yang valid, yang sesuai. Jadi ketika dimasukkan nicknya sudah muncul tuh data nick dan Berarti namanya. nanti bukti potongnya itu rapi dia ya. Iya. Dia tersusun rapi ya. Habis kan tadi batal, buat baru lagi. Terus jangan lupa lapor SPT kebetulan pemberi kerjanya. Berarti HRD-nya seneng ini dong. Enggak Ya juga. capek juga tapi ya Capek. senang lah. Iya maksudnya kalau udah ngelihat yang Sudah rapi ini rapi, kan iya. seneng gitu, pegawainya seneng, HRD-nya tenang Tenang, ini ya iya. kan. Nah itu sih poinnya Minimal yang nggak ada penting ya. PR di Nggak ada masa PR. Desember Iya, lah benar. untuk terkait bukti potong satu. Nah sekarang nih Mas Doni, Mas Bagus kita masuk ke caranya nih, gimana teman-teman admin perusahaan di sana mulainya dari mana gitu loh? Apa portalnya sama dengan buat apa namanya cek nick yang lama? Jangan, Oh. sama-sama masih pakai Masih sama ya? npwp.pajak.go.id. Tapi dia sekarang namanya pakai ada embel-embel versi 2. Yang pertama, Bapak Ibu harus registrasi dulu akun portal NPWP itu. Jadi Apa tadi portal? portal npwp.pajak.go.id. Oke, alamatnya masih sama ya. Masih Fiturnya? sama, masih sama. Masih fiturnya ya tadi untuk melakukan validasi NIK tadi supaya data NIK yang belum ada di Cortex jadi muncul di Cortex. Dan secara massal ya. Secara massal bisa upload Excel terus nanti dilakukan secara massal. Ini tutorialnya nanti kita bagi, ada link tree-nya tadi ya Kak Tina. Nanti di situ teman-teman bisa pelajari cara melakukan validasi dan registrasi massal NIK-nya. Gitu. Kalau tips khususnya ada nggak biar draftnya tuh nggak gagal gitu Tips khusus terkait sama pembuatannya? terkait sama ngisi Excelnya kali Pas ya. pas draft lagi daftar. Oh, pas daftar. Pas daftarnya. Pas daftarnya. Ya mungkin registrasi harus pilih validasi nick kali ya. Validasi NIK Pas dulu. pas daftar itu nggak Iya. gagal gitu, apa triknya dari Ya pertama data penanggung jawabnya yang di Cortex harus sudah benar. Harus benar dulu. Jadi Pak Bagus bolak-balik berapa kali Pak ngurusin data penanggung jawab? Bolak-balik gara-gara data penanggung jawabnya nggak sinkron sama yang ada di e-registration. Iya, Karena kan e-registration portal data. DPWP ini dia pakai DJP online tuh. Iya. Nah database-nya pakai DJP online. Nanti begitu teman-teman daftar, nanti muncul notifikasi penanggung jawab pemberi kerja tidak lengkap. Sehingga WP itu harus melakukan update data penanggung jawab. Itu aja sih sebetulnya. Yang kemarin Bapak urus itu udah beres? Sebagian sudah. Tapi tadi ada Tapi lagi. rata-rata kan kayak gitu. Kayak kan? gitu, iya. Rata-rata Jadi juga kalau gitu. misalnya muncul error kayak gitu ke KPP ya kawan pajak ya. Kalau Iya. data pengurus ada yang belum lengkap nanti bisa ke KPP, bisa dibawa
akte pendiriannya. Nanti kami coba cek dan bantu sinkronkan. Kalau masih nggak bisa mungkin Akte kita terbaru pastinya ya. tiketing ke Melati. Melati ya, bantuin. Kemudian ini juga nanti kan di situ ada data ini ya, data pengurus. Nanti ada juga data pegawai yang ditunjuk tuh. Kalau bisa jangan pakai istri. Bukan Ya. Pak. Pegawainya, Pegawainya, ya. bukan istri yang pakai ini suami maksudnya, pakai Jangan. suami. Jangan wanita kawin yang penghasilannya pelaporan perpajakannya digabung dengan suami. Nah itu maksud saya gitu. Jangan pakai Iya, iya. Karena kalau dulu Nah. kita masukin nicknya, nanti yang muncul nama suaminya jadinya. Betul, kalau dulu. Kalau masukin dulu. Tapi NPWP-nya, kalau ya. sekarang nama istrinya. Iya. Cuma masalahnya dia nggak bisa didaftarin. Iya. Karena dia penghasilannya digabung sama suami. Udah gabung. Gitu kalau mau yang MT atau PH. PH, Milik terpisah iya. atau pisah harta. Nah itu karena dia menjalankan kewajiban perpajakannya punya NPWP-nya masing-masing. Jadi itu bisa digunakan. Kayak misalnya apa ya? Di aktenya nama direkturnya tuh wanita kawin gitu, istri gitu. Tapi suaminya juga menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, dia direktur kemana lagi. Nah itu nggak apa-apa tuh kita masukkan jadi data penanggung jawab, data staff di portal NPWP. Tapi kalau istrinya ternyata dulu sudah pernah dihapus NPWP-nya itu sekarang jadi di kortes statusnya nonaktif, nah itu nggak bisa. Iya. Gitu. Karena dia kalau nonaktif artinya dia sudah digabung sama Suaminya. laporan. Oke. Itu aja sih yang kemarin kebingungan tuh itu Pak. Jadi ada WP saya tuh, makanya saya bingung namanya perempuan nih, kenapa nggak muncul di sini? Oh ternyata dia itu digabung. Digabung ke suaminya. Nah, ini kan Jadi ganti petugas yang lain. ganti petugas Ya, yang lain iya. maksudnya Ini Didaftarkan nama staffnya. nama Oh, staffnya staffnya ganti ganti petugas yang yang lain. lain. intinya dia nggak boleh yang Nggak bisa. bergabung ya, Iya. nggak bisa. Nah ini kan akun udah siap nih. Sekarang kita tuh saatnya eksekusi data ratusan pegawai gitu kan Pak Bagus ya. Nah saya lihat di panduan tadi tuh ada format Excel khusus. Ada hal krusial nggak nih yang harus diperhatikan di sini? So, khusus. Kayak krusial maksudnya apa? Ngikutin aja sih. Oh, Ngikutin formatnya iya. aja. Apa krusial? Mungkin ini kali penamaannya. Mungkin sama dia dikasih nama daftar pegawai ini. Penamaan Excelnya kan harus pakai Pakai NPWP-nya. NPWP. Iya. Main Biar itunya ini ada. mencegah error kan, dia apa ininya gitu. Oh kalau di sini Kan pakai Excel khusus dia beda kan. Nah. namanya Mm-mm. harus sesuai sama data Dukcapil, nama pegawainya. Nama Nanti pegawainya. teman-teman download Excelnya aja. Di setelah bisa login di portal NPWP tadi, nanti teman-teman download format Excelnya. Nanti di situ ada kolom NIK, nama WP, nomor HP, email. Nah, untuk kolom NIK sama nama itu harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Jadi ada sesuai dengan yang ada di identitas KTP atau kartu keluarga. Dia ngebaca kalau nggak salah huruf besar huruf kecil juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi apa namanya uppercase, Uppercase, lowercase-nya. Jadi Pokoknya intinya sesuai Disamain. nama Dukcapil lah ya. Iya. Nggak usah ada pakai SE, nggak usah pakai gelar-gelar ya. tergantung. Kalau di Dukcapilnya ada ada yang ngikutin. titik komanya ngaruh, efek. Efek gitu. Itu sama persis kayak waktu dulu ini ya, bikin Bupot. Bupot unifikasi atau kalau nggak Bupot yang 21. Itu kalau nggak salah kan dulu ada kesamaan nama, NIK, nama sama alamat kalau nggak salah dulu. Harus sama persis. Insinyur Bagus Budiono. Insinyur Bagus. Wih. Itu amat. Dokter kalau nggak dokter bagus. Tapi kadang gini ya, ada pernah pengalaman waktu dulu. Ternyata nama yang ada tercetak di kartu NPWP itu bisa jadi datanya berbeda dengan yang ada di KTP. sistemnya. Nama yang tercetak di KTP ada datanya bisa jadi berbeda dengan Betul, ada di betul. sistem Dukcapil. Karena kan dulu manual Pak. Jadi kalau bisa, misalnya pasti sudah ketik sama persis dengan yang ada di KTP-nya, tapi kok masih tidak valid. Cek ke Dukcapil. Cek ke Dukcapil, bisa ke kontak call center-nya atau ke emailnya atau enggak ke Datang aja langsung ada WhatsApp, bisa juga ya. tanyain. Oh, ada WhatsApp ya Dukcapil. Dulu saya pernah dapat WhatsApp helpdesk-nya ya. Datanya ini tuh sebenarnya tertulisnya atas nama siapa, lengkapnya kayak gitu. Oke, kalau gitu. Dukcapil ini yang di daerah apa pusat sih Pak? Kalau saya bingung Dukcapil itu ada dua. Ya, kayaknya daerah ya. Coba dulu ke daerah dulu ya kan. Tapi kalau kontak center semua arahnya kalau nggak salah pusat. Sama ya. Nah, Kan dia Kementerian Dalam Negeri. dalam negeri ya.
Dispenduk Capil, nah itu dinas. Nah, kan Capil, perpanjangannya. ya. Gila. Kalau kita ngurus biasanya pasti ke daerah. Kalau di Daerah Tangerang, dulu kan. kalau Tapi di kalau Tangerang- database-nya yang dipakai kan pusat. pusat betul, Pusat semua. database pusat. Tapi mereka kalaupun kita ke daerah ataupun ke pusat bisa juga kan? Enggak, kalau Apa ke enggak? pusat jauh. Ke Jakarta. Jakarta mahal kan pesawatnya. Enggak. Oke lah, pokoknya kan pajak ke Capil ya dah. Iya. Iya, Nah, catat ya, berarti yang perlu dicatat tuh tadi sama kawan pajak, naming convention-nya itu wajib ya. Maksudnya Iya. namanya harus sesuai banget sama data Dukcapilnya. Itu mencegah error banget ya, Mas Iya. Bagus ya. Mencegah tidak valid. Tidak valid. Nah, itu itu kadang ada yang dua loh. apa? Ada terdaftar dua atas kakak. Hidup di dua keluarga nih. Ya, itu lain. Itu kadang Pak. bisa jadi error, nanti dia di double. Iya kan sering. Data ini telah Satu terpakai nik, gitu. dua kakak, ada kayak gitu. Oh, bisa jadi awalnya dia terdaftar di kakak orang tuanya, kemudian dia ketika Tapi nggak menikah dilepas lagi, tapi nggak di dilepas. kakak yang lamanya nggak dilepas. Menikah lagi Iya. mungkin sih maksudnya Bukan gimana? maksudnya. Ya kan kita kan Perasaan aku kan enak awalnya ya. kan sebagai anak nih, Oke. ya kan? Kemudian kita menikah, Nah, kan kita membentuk kakak baru. Bapak Nah, ini. posisi Bapak ini. posisi saya di Kita jadi anak podcast ini. gosip ini. Tapi bener loh, aku Iya, bener, buktinya bener. mah, Bener. aku pemilu di rumah Dua ya. dapat dua, di sebagai diri sendiri di kartu keluarga. Nah, iya itu kayak Bapak gitu. mama maksudnya, dapat Pak. gitu ya. Maksudnya begitu, Pak. Oh gitu. Padahal ya. sudah minta Double, dihapus. double. Makanya itu nanti error tuh. Oke. Sedangkan dia sudah ganti nama bisa dipakai. Berarti yang Ganti nama jadi bapak. ya kan? Betul. Kalau dulu kan masih anak, belum ada bapaknya. betul. Berarti yang perlu dicatat banget nih naming Ya. convention tadi. Yap. Terus setelah diupload hasilnya tuh langsung keluar kan? Jangan lupa nama filenya juga. Oh iya. Pakai ganti nama file ya. diganti jadi Diganti nama file, NPWP. Benar. Rename file Excel, ya Iya. kan? Rename. Oke. Terus setelah tadi nama, rename dan segala macamnya setelah diupload, ya, apakah dia hasilnya tuh langsung keluar Nggak saat ada. itu juga? Ada proses. Oh enggak. Ada Berapa proses. lama? Kalau nggak salah sih berapa? Ya berapa nanti menit? dipantau aja lah ya. Enggak, Pak, kalau Hasil itunya kalau nggak uploadnya salah mah- di uploadnya mah langsung, tapi proses itunya tuh bisa. ya 3 proses hari. validasinya kan lama. Lama. ya kan? Hmm. Kita nggak tahu berapa ininya, cuma yang ada di petunjuk itu hanya terkait kalau sudah valid. Mhm. Kalau udah valid itu kurang lebihnya 3 hari lah. Nah, ketika udah valid, migrasi dari Betul. Jadi data portal ke Cortex itu 3 3 hari. hari. jadi di-upload, Kita tunggu setelah itu nanti ada proses Ada validasi. validasi sistem. Kalau misalnya semuanya udah oke, baru dimigrasi ke Cortex. Nah, ketika validasi Dari dia sistem itu datanya sudah valid sampai migrasi ke sistem itu 3 hari tadi. Betul. enggak dari dari valid Betul. sampai migrasi Valid 3 hari. nunggu, berarti kita nunggu validnya yang belum tahu. Belum tahu, ya. tapi mungkin nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama ya. Soalnya kalau nggak salah ada valid by Dukcapil, itu berarti tadi udah cocok. Ya kan? Ada juga valid by portal, berarti Berarti sebelum- otorisasinya ada beberapa pernah di-upload juga sama pihak yang lain. Atau kalau nggak ya tadi tidak valid. Nah, begitu valid, nah, migrasinya 3 hari. Jadi kalau misalnya sudah valid, tapi kok nggak muncul-muncul di Cortex, karena kan ada checklist tuh ya tuh. Nanti nggak apa-apa bisa kontak ke kita, nanti kita coba tiketing ke pelatih ya. Nanti terkenal banget ini. Berarti Jadi- kan Oh iya, 3 kemarin hari. ada juga loh, Pak melatih itu apa? Ini melatih itu berarti tuh Ciptaan Tuhan. Pelangi. melatih. Kalau dulu ada lagu melatih itu harum dan wangi. Ah iya itu. Ya, sorry. Yang melatih itu nama Portal. kita, Portalnya kita. kepanjangan dari meja layanan TI. Teknologi informasi. Jadi misalnya- melaporkan insiden terkait error-error Insiden. yang ada di aplikasi. Yang error-error ya. Itu biasanya kalau wajib pajak tanya kita kasih tiketnya. Ini Kak nomor tiketnya. Karena bisa di dipantau di secara KPP bersama. kan kita nggak bisa benerin apa namanya sistem ya Mas, Iya, Mas betul. Bagus ya. Jadi kadang kita perpanjang tangan ngebantuin wajib pajak buat meneruskan pertanyaan atau kendala-kendala yang ada di Sistem. sistem Nah, gitu. sifatnya sistem. Biasanya nanti setelah, makanya kita selalu minta detailnya bagaimana kronologisnya, nama NPWP biar kita teruskan screenshotnya, errornya di mana, nanti kita bantu buat teruskan, nanti kita kasih tiketnya ya, nomor tiket gitu. Jadi nanti berkala aja kawan pajak di rumah nanya di WA Helpdesk atau
iseng lewat datang boleh ya. Ya. Tiket saya sudah dibales belum, apa solusinya gitu. Nah, tadi udah ya kalau sudah valid, proses masuk ke sistem atau ke Cortex-nya tuh kurang lebih plus 3 ya, plus 3 hari ya. Kemudian jadi berarti Mas Doni, Mas Bagus, kita tuh wajib pajak tuh nggak boleh mepet-mepet ya. Maksudnya di akhir bulan ngerjainnya gitu. Iya. Agar apa namanya? Karena ada proses tadi. Ya harusnya laporannya repot, terlambat deh. Kan contohnya dipotong A1 ya kan, itu kan untuk masa Desember lapor paling lambat tanggal 20 Januari. Nah, tapi kan menunggu ngumpulin itu ya kan, menunggu di migrasi ya kalau bisa sekarang lah. Tinggal koordinasi aja ke pegawainya di data pegawai yang 999 tadi. Ya kan, tolong dong infoin data-data yang untuk ngisi tadi nomor telepon, terus apa? Alamat email ya. Tapi kalau nanti udah nggak keburu nggak apa-apa, lapor aja seadanya dulu. Yang penting deposit. Iya, Deposit, dia punya deposit ya. Iya, biar nggak kena sanksi. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari di DM nih masuk nih. Pak, ada. Pak, kalau nik pegawai saya sudah masuk di Cortex lewat jalur ini, apakah dia otomatis jadi wajib pajak aktif dan harus lapor SPT? Nah itu silakan bisa dijawab oleh Bapak Bagus. Nggak juga. Tadi sebenarnya udah dijelasin. Lanjutin. Lanjut. Di posisi begini. Tadi pertanyaannya Iya, gitu. nggak, dia nggak serta-merta Enggak ya. harus lapor. Itu tergantung PTKP-nya tadi saya bilang. Enggak, bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaan Kalau apa sudah Kalau- sudah divalidasi divalidasi, apakah dia sama harus lapor ini, SPT? apa otomatis dia sudah wajib lapor SPT atau enggak ya, otomatis nicknya jadi NPWP lah. Kalau otomatis nih jadi NPP ya. Tapi kalau masalah lapor SPT tahunan belum tentu. Karena nanti ngeliat PTKP-nya dia juga. Oke, sip, clear lah ya. Terakhir nih, Mas Gimana Doni. Pak Bagus? Kayaknya masih ada yang mau disampaikan. Sepertinya enggak otomatis dia. Otomatis apa? Atau Enggak otomatis Enggak jadi otomatis. NPWP enggak. Oh harus diaktifasi dulu Pak. Iya. Lupa saya, Pak. Jadi itu hanya seperti diregistrasi belum aktif only. SPDN ya. Iya. Tadi kita tetap bahas harus ya. registrasi lagi Iya, ya. jadi nggak usah khawatir kalau diaktifkan melalui belum pemberi tentu kerja harus ini. lapor gitu ya. Iya, belum tentu aktif jadi nih. Jadi NPWP. Jadi NPWP iya. Oh ya intinya berarti kalau cuma diregistrasi doang dia nggak perlu lapor SPT. Iya, intinya kayak gitu. Kecuali kalau memang kenyataannya dia penghasilannya melebihi PTKP. Ada data gitu kan. Ada data, Ada ternyata data diketahui lain. masuk Jadi- PTKP, berarti harus Lapor SPT. diaktifkan dulu NPWP. Aktif dulu. Nicknya diaktifkan Betul. jadi NPWP terus kemudian lapor SPT. Dia nanti tuh harus hati-hati juga ya teman-teman. Jadi jawabannya tidak otomatis aktif ya. Iya. Mungkin kan selama Iya. ini dia punya nick, udahlah nggak usah lapor SPT. Orang nggak ada NPWP gitu kan. Iya. Tapi dipotong terus 21-nya sama perusahaan. Nah kalau sekarang bisa kelihatan. Oke, clear kita ya. Nah, terakhir nih Mas Doni nih pertanyaannya. Ada ya? Ada. Dari tadi terakhir terus. Yang real terakhir. Tadi terakhir buat yang per 9 dan 19. Oh, Ini gitu. kan yang Final. lain. Nah, call to action buat praktisi di kantor. Kalau sudah terlanjur bikin bupot Nah, inilah. pakai NPWP 99 tadi, Hmm. tapi sekarang nicknya sudah sukses termigrasi, harus gimana Pak Doni? Inilah yang tadi Pak Bagus bilang. Hmm? Harus batalin bukti potongnya yang dulu terus buat bukti potong baru. Buat ulang. Iya. Terus lapor SPT. Masalahnya nggak bisa masal ya Pak. Nggak bisa. Batalin? Katanya nggak bisa sama sekali. Maaf ya teman-teman ya, sementara mungkin nanti bisa jadi bahan masukan ya Pak ya. Iya. Pembatalan bukti potong 21-nya bisa dilakukan secara massal gitu. Berarti belum bisa ya. Ya sementara gitu. Jadi kalau call action-nya Hmm. yang harus dilakukan oleh teman-teman HRD atau bagian payroll wajib pajak lah. Hmm. Itu kalau misalnya sudah dilakukan validasi NIK, harus melakukan pembatalan bukti potong PP 4121 yang dibuat sebelumnya. Yang pakai 99. Yang pakai 99 itu harus dibatalin, dibuatkan bukti potong baru, kemudian melakukan pembentukan SPT. Wah, Baru PR ya. habis itu lapor SPT 21 Desembernya supaya bisa bikin Supaya bisa bikin A1. A1. Masa Jadi pajak data- terakhirnya lah ya. Iya, masa pajak terakhir. Tapi Bapak tadi udah nyoba pakai A1 yang Desember juga nggak bisa. nggak bisa. Berarti yang resign juga nggak bisa Desember. Iya, kemungkinan. Yang resign di November kan dibuatin A1-nya di Desember. Nah, itu juga nggak bisa sekarang.
Oke, berarti inilah langkah terbaik ya supaya administrasi perpajakan perusahaannya jadi rapi dan hak kredit pajaknya juga terjaga ya, Pak Doni ya, Mas Bagus ya. Luar biasa, padat dan solutif sekali obrolan kita hari ini ya. Terima. Itulah. Oke, terima kasih banyak Mas Bagus, Mas Doni atas pencerahannya hari ini. Semoga apa yang dijelaskan, disampaikan dapat menjadi pencerahan juga buat kawan-kawan pajak di rumah yang nonton di studio juga. Semoga jadi ada penonton kita. Ya, tapi mereka udah ngobrol sendiri. Materi hari ini. Ya, nanti dikirim. Bukan dikirim. Ada di mana? Di Linktree. Di IG. Nanti di IG ada ya. Nanti di IG ada. Kalaupun masih ada yang belum pertanyaan atau apa yang belum jelas atau apa, boleh banget ke WA ke Helpdesk, boleh nggak? Boleh dong. Datang ketemu Pak Doni Bagus boleh nggak? Ke KPP Madya boleh. Nanti jawab Feby. Oh iya, boleh. Kalau masih ada pertanyaan yang sungkan mungkin mau datang, boleh WA di jam pelayanan kita jam 8 setiap harinya, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16 jam 4 sore di nomor 0811 7679 218. Nanti langsung call aja, nggak bisa di call ya, WA only langsung tanya. Saya mau bertanya ke Pak Doni, ke Pak Bagus gitu, langsung mention orangnya. Nggak begitu. Oh nggak gitu. Jadi kita pikir terus dong. Tidak begitu ya. Gitulah kawan pajak. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan supportnya buat kita ya. Kita juga nggak bosan mengingatkan kepada kawan pajak di rumah, bantu kita pegawai di sini buat selalu menjaga integritas kita. Kita juga ngingetin bahwasannya segala pelayanan yang ada di KPP Madya Pekanbaru itu tidak pernah dipungut bayaran. Gitu. Bantu kita jaga banget integritas kita ya Mas Doni ya, Mas Bagus ya. Nggak ada di skrip. Nggak ada yang ada di skrip ya, itu kan gimana. Bantu kita. Kemudian kita juga ngingetin, mungkin udah mulai kali ya rekap-rekap apa segala macam. Jadi SPT tahunan biar nanti nggak kalau langsung brek di mepet-mepet takutnya sistem macet ya, biasa lah. Jadi kayaknya lebih cepat tuh lebih baik kan, sudah persiapan sambil boleh tanya-tanya kita juga, boleh juga searching ya, udah mulai gitu. Intinya secepat dan benar ya. Cepat dan benar gitu. Sebelum yang orang pribadi tanggal 31 Maret masih? Apa ada? Masih dong. Masih ya. Orang pribadi. belum jadi dirjen kita. 31 Maret buat orang pribadi kawan pajak dan 30 April buat badan. Oke, demikianlah podcast dan IG Live kita hari ini kawan pajak. Lebih dan kurang kita mohon maaf, segala ucapan, tindakan, bercandaannya kita semata-mata hanya menghibur. Enggak yang menghibur ya, hanya mengisi acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya Mas Doni, Mas Bagus ya. Saya Feby Adika Lubis. Saya Doni. Saya Bagus. Oke, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak sih Pajak Kuat Indonesia Maju itu? Masih. Pajak Kuat Indonesia Maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.